Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Thaha ayat yang ke-77 sampai 79. Ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasal la takhaf daraka wala takhsa. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Ayat 78. Fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi fagosyiyahum minal yami ma gosyiyahum. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka. Lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Ayat 79. Wa adalla Fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Tafsir ayat yang ke-77 sampai 79. Setelah Musa unggul dengan bukti-bukti kebenarannya atas Fir'aun dan kaumnya, maka beliau menetap di Mesir guna menyeru mereka ke pangkuan Islam, mengusahakan penyelamatan Bani Israel dari Fir'aun dan siksanya. Sementara itu, Fir'aun masih dalam penentangan dan antipatinya. Sepak terjangnya memberatkan Bani Israel. Allah telah memperlihatkan kepada Musa tanda-tanda kebesarannya dan pelajaran-pelajaran penting yang telah Allah ceritakan kepada kita sekalian dalam Al-Quran. Adapun Bani Israel tidak berdaya untuk memperlihatkan keimanan mereka dan memproklamirkannya. Mereka menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat ibadah, menahan kesabaran dari bahaya Fir'aun dan gangguannya. Maka Allah berkehendak menyelamatkan mereka dari musuh mereka dan menempatkan mereka di dunia ini sebagai penguasa. Tujuannya supaya mereka menyembahnya dengan terang-terangan dan menegakkan perintahnya. Maka Allah mewahyukan kepada nabinya Musa agar membuat janji kepada Bani Israel secara rahasia dan berjalan di awal malam hingga mereka dapat menempuh jarak yang jauh di bumi. Allah juga mengabarkan bahwa Fir'aun dan kaumnya akan mengejarnya. Maka mereka pun keluar di permulaan malam. Semua orang dari kalangan Bani Israel, kaum lelaki mereka dan wanita-wanita serta keturunan-keturunan mereka. Pada pagi harinya, para penduduk Mesir tidak menjumpai di tengah mereka ada orang yang menyeru dan orang yang menjawab dari kalangan Bani Israel. Geramlah musuh mereka Fir'aun. Maka dia mengutus utusan di Madain untuk mengumpulkan orang-orang dan memprovokasi mereka untuk mau mengejar Bani Israel, untuk menimpakan hukuman pada Bani Israel dan melampiaskan kemurkaannya. Namun Allah mengalahkan ambisinya, terkumpullah pasukan Fir'aun. Maka Fir'aun merangsek berjalan bersama mereka untuk membuntuti Bani Israel. Mereka berhasil menyusul Bani Israel di waktu matahari terbit. Ketika dua kelompok sudah dapat saling menyaksikan kelompok lainnya, para pengikut Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Mereka pun dilanda kegelisahan dan ketakutan. Sementara itu, lautanlah yang ada di hadapan mereka. Sedangkan Fir'aun bersama pasukannya berada di belakang mereka dengan penuh marah dan murka kepada mereka. Adapun Musa, maka beliau dalam keadaan hati yang tenang, pikiran yang tentram, percaya dengan janji Robnya. Beliau berkata, "Kalla inna ma'iya Robbi sayahdin." Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Robku besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Asy-Syu'ara 62. Kemudian Allah mewahyukan kepada beliau untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Beliau pun melakukannya. Maka terbelahlah 12 jalan
Air terlihat bagaikan gunung-gunung yang tinggi di sisi kanan dan kiri jalan. Allah mengeringkan jalan-jalan mereka yang mana air laut menyingkir darinya. Allah memerintahkan mereka agar tidak merasa khawatir akan kejaran Fir'aun dan agar tidak takut tenggelam di laut. Kemudian mereka melintasi jalan-jalan itu. Fir'aun dan pasukannya tiba lalu mengikuti di belakang mereka. Sampai akhirnya seluruh kaum Musa telah berhasil keluar dari laut. Sedangkan para pengikut Fir'aun masih berada di dalamnya. Saat itulah Allah memerintahkan lautan untuk menyatu hingga melumat mereka. Lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Semuanya tenggelam. Tidak ada seorang pun yang selamat. Bani Israel menyaksikan kehancuran musuh mereka. Allah telah menyejukkan pandangan mereka dengan melihat kehancuran musuh. Inilah kesudahan kekufuran, kesesatan, dan keengganan memegangi hidayah Allah. Karena itu Allah berfirman, wa adalla fir'aunu qaumahu, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dengan cara mempercantik gambaran kekufuran pada mereka dan mencoreng syariat yang dibawa oleh Musa serta pelecehannya terhadap mereka. Fir'aun tidak memberikan hidayah kepada mereka dalam kesempatan apapun. Akibatnya dia menjerumuskan mereka di lembah-lembah kekeliruan dan kesesatan, lalu menjebloskan mereka ke tempat siksa dan hukuman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.